Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi pada pertemuan sebelumnya, ya, dari 2 pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar tentang bagaimana membuat model matematik berdasarkan data, ya, data hasil pengamatan, hasil penelitian, gitu ya, tentang hubungan antara 2 variabel, misalnya x dan y, atau apapun itulah nama variabelnya. Kemudian dari data yang ada, kita bisa mencari model matematikanya, gitu ya. Dengan sebenarnya kalau secara teori menggunakan analisis regresi, gitu ya, regression analysis atau ilmu statistik. Dan kemarin kita coba mencari modelnya menggunakan software, ya, yaitu Microsoft Excel. Jadi dengan membuat scatter plot, kemudian kita cari trend line-nya. Trend itu kecenderungan dari datanya. Jadi kita bisa memilih kecenderungannya ini cenderung linear kah? Linear itu berarti garis lurus, gitu ya. Ataukah ada kurvanya, gitu ya. Bisa polinomial. Polinomial itu ada order 2 minimalnya, ya. Order 3 dan seterusnya. Atau bisa juga eksponensial atau juga fungsi pangkat, gitu ya. Dan kemarin saya kasih beberapa latihan soal aplikasi, ya. Ada data tentang kicauan jangkrik, tentang kadar CO2, gitu ya, di atmosfer dan seterusnya, yang itu sangat erat kaitannya dengan ilmu biologi. Dan tentu di luar itu masih banyak lagi data-data hasil penelitian yang mungkin menarik untuk diamati atau mencari model matematikanya. Nah, buat apa sih belajar model matematika? Nah, di tugas yang kemarin, di latihan yang terakhir saya kasih, di situ kan ternyata dengan membuat model matematik kita bisa melakukan yang namanya interpolasi atau ekstrapolasi, ya. Kita bisa memprediksi sesuatu yang akan datang yang di luar jangkauan pengamatan kita, atau memang data-data yang hilang. Data-data yang hilang itu maksudnya data-data yang tidak ada, gitu ya. Jadi kalau kita masih ingat yang kasus kadar CO2 di atmosfer itu kan selang 2 tahun, ya, datanya. Nah, gimana tuh untuk tahun yang tidak ada di tabel, tidak ada datanya. Nah, setelah kita buat modelnya, maka kita bisa estimasi, kita bisa prediksi atau interpolasi, ya, kalau masih dalam jangkauan data data yang kita punya, berarti itu interpolasi, ya kan. Nah, kita tinggal masukin ke model matematika yang ada. Nah, kemarin gimana nih kalau ada eksponensial? Gimana menghitungnya? Sebenarnya kalian bisa pakai kalkulator, ya kan? Bisa juga pakai Excel, juga di situ ada untuk mencari eksponensial, ya. Kalian bisa searching lah. Atau fungsi pangkat gimana caranya? Kalkulator juga bisa, ya. Dan seterusnya, gitu ya. Nah, jadi kita bisa melakukan yang namanya interpolasi. Jadi interpolasi itu melakukan estimasi pada apa ya, untuk data-data yang masih ada dalam jangkauan. Maksudnya kalau misalnya data kita dari tahun 2000 sampai 2010, kemudian kita tidak punya data di tahun 2001 misalnya, kita bisa interpolasi. Nah, kemudian bisa juga ekstrapolasi, ya kan? Ekstrapolasi itu kita mengestimasi sesuatu yang akan terjadi di masa mendatang. Ya, contohnya tadi, ya, kadar CO2 di atmosfer. Itu kan diambil di datanya masih di Amerika, ya? Oh, nggak salah. Nah, misalnya datanya hanya ada sampai tahun 2020 misalnya, sebut saja. Misalnya datanya hanya sampai tahun 2020. Nah, kira-kira gimana tahun 2022, tahun ini? Gimana kira-kira kadar CO2 di atmosfernya? Nah, kalau kita sudah punya modelnya, maka kita tinggal masukin tahun yang mau kita cari, ya. 2022 gimana? 2024 misalnya. Gimana kira-kira? Nah, tujuannya apa? Nah, tujuannya
dari model ini kan kita bisa em, melakukan langkah preventif gitu ya. Kalau yang namanya sesuatu yang belum terjadi. Misalnya tahun 2024 itu atau dalam 5 tahun mendatang misalnya, oh trennya ternyata akan semakin memburuk situasinya. Nah, berarti harus gimana nih kita sebagai manusia yang ada di bumi, ya kan? Oh, harus mengurangi emisi karbon dioksida misalnya dan seterusnya. Nah, maka itu bisa berdampak pada ya bisa bisa memberikan rekomendasi kepada pengambil kebijakan gitu. Misalnya ke pemerintah gitu ya dalam apa mengatasi polusi udara misalnya ya karena tadi kadar CO2 di atmosfer yang akan meningkat ya. Seberapa peningkatannya kan kita bisa tahu ya kalau kita sudah punya model matematikanya dan lain-lain ya. Misalnya tadi dengan kicauan jangkrik, oh ternyata trennya gini nih. Ternyata banyaknya kicauan jangkrik itu ada hubungannya sama suhu gitu ya. Oh ternyata jangkrik itu idealnya pada suhu berapa. Nah itu kan bisa jadi apa ya informasi yang berharga kalau kita amati dengan menggunakan eh, model matematik ya. Kita bisa plot grafiknya, grafik dari model atau fungsinya itu seperti apa, terus kita amati dari model itu, dari grafik itu. Masih ingat kan cara ngeplotnya bisa pakai apa, tapi kalau di Excel juga sebenarnya udah langsung keluar ya kan grafiknya, atau kalian bisa coba pakai apa itu namanya, GNU plot ya yang sudah pernah saya demokan. Baik, itu sekedar review dari apa yang sudah kita pelajari pada 2 minggu terakhir. Dan sekarang kita akan masuk ke differentiation. Differentiation ini bisa diterjemahkan dengan turunan, gitu ya. Nah, ini aplikasinya, contohnya yang jadi cover uh, image-nya ini di in the field of sociology ya, di dalam bidang sosial. Ini tentang demografi ya. Jadi demografi itu studies changes in population. Jadi ilmu demografi dalam ilmu sosiologi itu mempelajari tentang perubahan terhadap populasi ya. Derivatives are used to determine the rate of change of population. Jadi turunan itu digunakan untuk menentukan laju perubahan dari populasi over time terhadap waktu. Nah, recently, baru-baru ini, growth of Japan's population, pertumbuhan populasi Jepang, penduduk Jepang, has been slowing down. Itu sudah menurun kecenderungannya. Jadi orang Jepang itu, kalau kalian baca-baca berita, itu kan populasi Jepang itu kan cenderung menurun, ya kan? Karena orang-orang di sana itu apa namanya? Eh, jadi menunda menunda pernikahan gitu. Jadi mempertimbangkan karirnya dulu kemudian, dan itu kebanyakannya gitu, dan nggak nggak mau punya banyak anak, bahkan mungkin ada yang nggak mau punya anak gitu ya. Nah sehingga orangnya banyaknya orang orang tua gitu ya, banyaknya orang tua gitu. Jadi lama-lama kan berarti kalau misalnya laju kelahirannya jarang, maka lama-lama eh, hanya tersisa orang-orang yang tua gitu, orang semakin menua tapi yang lahir jarang. Nah itu berarti nanti namanya yaitu populationnya slowing down, jadi mungkin laju mortality rate-nya, laju kematiannya lebih besar daripada laju uh, kelahiran. Nah jadi turunan itu bisa mengamati tentang laju perubahan apapun ya, dalam hal ini contohnya populasi. Nanti kita lihat sejumlah aplikasi yang lain dalam ilmu biologi juga ada ya kan, wildlife management, tentang manajemen alam liar ya, alam bebas dan seterusnya. Oke. Nah, kita awali pembahasan turunan ini dengan tangent line. Oh,
tangent line to a graph. Ya. Tangent line itu kalau diterjemahkan garis singgung. Ya. Garis singgung terhadap sebuah grafik. Nah, coba lihat gambar 2.1 ini. Nah, di sini ada sebuah grafik. Kemudian kalau kita pilih beberapa titik, misalnya di sini ada x1, y1, x2, y2, dan seterusnya, maka di setiap titik yang ada dalam grafik ini kita bisa menggambar namanya garis singgung. Garis singgung itu adalah suatu garis yang menyinggung di satu titik. Ya, titik yang dimaksud adalah ya titik dalam grafik tersebut. Jadi kalau misalnya kita pilih titiknya yang ini, x3, y3, maka ini adalah garis singgungnya horizontal. Ya kan? Tapi kalau di sini x2, y2, maka garis yang menyinggungnya itu seperti ini. Miring kemiringannya. Jadi bukan nggak sembarang ya. Karena kalau garisnya ke sini, kebalikan dari ini, garisnya ke sini itu namanya bukan garis singgung, tapi garis yang memotong grafik. Kalau menyinggung itu dia nggak memotong. Memotong tuh maksudnya kayak bersilangan gitu loh, kayak X gitu. Ini kan berarti bersilangan ya, memotong. Tapi kalau menyinggung itu dia hanya di satu titik gitu kan. Nah, jadi bentuk garis singgungnya itu bergantung pada titiknya. Nah, ini ada beberapa contoh. Nah, ini kalau titiknya di puncak ini, maka dia horizontal. Tapi kalau di sini, nah, dia miring. Pokoknya menyinggung aja. Ini juga sama nih, dia menyinggung. Nah, kalau lingkaran, nah seperti ini. Ini adalah uh, namanya garis singgung ya, atau tangent line. Oke, saya langsung ke, nah kemudian uh, ke, garis singgung tersebut kita akan hubungkan dengan konsep slope and the limit ya, proses kemiringan. Slope ini kemiringan atau gradien, dan proses limit ya. Nah, jadi garis singgung itu bisa kita pandang sebagai, oke, sebelum ke situ ya. Coba lihat gambar yang sebelah kiri. Ini namanya garis potong ya kan? Karena dia memotong grafik di dua titik. Ya kan? Titik yang pertama x, fx. Fx itu kan berarti si x-nya dimasukin ke fungsinya, nanti dapat sebuah nilai di y, ya kan? Nah, nilai di y itu kita sebut sebagai fx. Makanya di sini titik koordinatnya x, fx. Kemudian titik yang kedua, ini jarak antara titik pertama dengan titik kedua di x itu sebesar delta x. Makanya di sini koordinatnya x plus delta x, karena jarak dari sini ke sini ini sebesar delta x. Berarti di sini x plus delta x. Kalau x plus delta x dimasukin ke fungsi yang ini, maka hasilnya jadi f dalam kurung x plus delta x ya. Ini titik koordinat yang kedua. Jadi garis ini memotong grafik, ini namanya garis potong, ya kan? Kalau delta x-nya kita perkecil, coba lihat di gambar yang kedua, kalau delta x-nya kita perkecil, maka titik yang keduanya juga akan bergeser ke sini, ya kan? Kalau kita perkecil lagi, ini juga garis potong, karena memotong grafik di dua titik, ya kan? Cuman delta x-nya lebih kecil lagi. Nah, yang sebelah kanan ini ada namanya garis singgung, ya kan? Nah, garis singgung ini katanya bisa dipandang sebagai garis potong di mana delta x-nya mendekati 0. Jadi ketika kita perkecil delta x-nya perkecil, maka titik yang kedua ini akan semakin mendekati titik yang pertama ini, yang akhirnya dia hanya ada satu titik kayak gini, gitu ya. Nah, jadi ini adalah, nah ini ada dua istilah, ada garis singgung,
ada garis potong, ya kan? Kalau garis potong dia memotong di lebih dari satu titik ya. Dalam hal ini 2 titik. Oke. Nah, garis potong itu bahasa Inggrisnya ini second line, ya kan? Second line. Jadi a second line, garis singgung, ya intinya memotong grafik di 2 titik. Nah, ini ada rumus slope of second line. Slope tuh masih ingat tadi gradien atau kemiringan. Jadi kemiringan atau gradien dari garis potong itu kita bisa hitung dengan rumus ini. M sec, M itu kan biasa kita gunakan untuk gradien, ya kan? Masih ingat di persamaan linear Y sama dengan mx plus b, ya kan? Koefisien dari x-nya itu m, di mana m itu adalah gradien. Nah, ini adalah gradien. Sec itu maksudnya apa? Sec itu second line, jadi garis potong, ya kan? Jadi ini adalah garis potong. Kemudian kita bisa hitung gradien garis potong ini. Masih ingat menghitung gradien itu kalau ada 2 titik x1, y1 dan x2, y2, maka kita bisa menghitung gradiennya dengan cara y2 min y1 per x2 min x1, ya kan? Nah, ini juga sama, ya kan? Ini ya berarti y2 min y1. Coba ini y2-nya kan f dalam kurung x plus delta x, ya kan? Ini y2-nya. Y1-nya lihat di koordinat yang pertama ini fx. Jadi fx plus delta x min fx, ya kan? Per x2 min x1. X2-nya ini x plus delta x, x1-nya x. Kalau x plus delta x dikurangi x, itu kan x-nya akan hilang, hanya tersisa delta x. Makanya di sini pembaginya hanya delta x ya. Nah, jadi ini adalah rumus dari gradien garis potong ya. Nah, the right side of this equation, ruas kanan dari persamaan ini disebut dengan difference quotient atau apa? Quotient itu pembagi ya. Pecahan selisih. Gimana ya menerjemah? The denominator delta x, nah penyebut delta x itu adalah change in x, perubahan di x. And the numerator dan pembilangnya itu adalah perubahan di y. Jadi masih ingat gradien atau kemiringan dari suatu garis itu tiada lain adalah perubahan di vertikal di y dibagi dengan perubahan horizontal atau di x, gitu kan. Nah, ini udah pernah dipelajari sebelumnya. Nah, seperti tadi yang sudah disampaikan bahwa garis singgung itu adalah tiada lain adalah garis potong ketika delta x-nya mendekati 0, maka ada hubungan antara gradien garis singgung dengan gradien garis potong. Di buku ini dinotasikan dengan M. M ini adalah gradien garis singgung ya. Kalau M sec gradien garis potong. Jadi M itu sama dengan limit dari M sec ketika delta x-nya mendekati 0. Jadi limit dari gradien garis potong ketika delta x-nya mendekati 0. Gitu cara bacanya. Masih ingat tadi ketika delta x-nya diperkecil lagi mendekati 0, itu kan titiknya akan menyatu di satu titik ini. Iya kan? Nah, makanya di sini kita pakai konsep limit. Dan msec-nya itu tiada lain adalah rumus yang tadi sudah kita bahas, yang sudah kita tunjukkan, yang ini. Jadi M ini, gradien garis singgung itu adalah limit dari gradien garis potong ketika delta x-nya mendekati 0. Gimana cara menghitung limit? Nanti kita akan coba lihat contohnya. Nah, ini ada contoh yang ketiga. Finding slope by the limit process. Kita akan mencari gradien dengan menghitung limit ya, dengan proses limit.
Find the slope of the graph of fx sama dengan x kuadrat. Cari gradien grafik fx sama dengan x kuadrat pada titik min 2,4. Ini grafiknya, grafik dari x kuadrat. Kemudian kita akan mencari gradien. Gradien grafik itu maksudnya gradien garis singgung ya. Sama aja, intinya itu maksudnya. Dicari kemiringan dari grafik. Nah, itu tuh maksudnya cari kemiringan dari garis singgung yang menyinggung fungsi tersebut di titik min 2,4. Jadi min 2,4 tuh di sini. Nah, ini kan kita bisa menggambar garis singgungnya. Nah, berapa sih gradien garis singgungnya? Itu tujuannya. Nah, karena tadi ada hubungan antara gradien garis singgung dengan garis potong, maka kita bisa hitung dulu gradien garis potongnya, yaitu msec sama dengan, masih ingat tadi kan rumusnya itu f dalam kurung x plus delta x min fx per delta x, ya kan? Kalau x-nya kan di sini min 2, ya kan? X-nya min 2 nih. Berarti di sini jadi tinggal ganti posisi x-nya dengan min 2. Jadi f dalam kurung min 2 plus delta x dikurangi f dalam kurung min 2, ya kan? Ini x-nya. Coba lihat. Nah, tinggal ganti x-nya dengan min 2. Ini min 2, ini min 2. Delta x-nya kita biarkan. Nah, jadi kita tinggal masukin min 2, ini min 2. Nah, kemudian min 2 plus delta x-nya, ini kita masukkan ke f, ya kan? Kan fx itu sama dengan x kuadrat. Kalau x-nya adalah min 2 plus delta x, maka berapa nilainya? Ya, tinggal diganti ya posisi x-nya dengan min 2 plus delta x. Jadi di sini, lihat, ini harus dikasih kurung, ya kan? Min 2 plus delta x kuadrat, ini kan asalnya x kuadrat, ya kan? Cuman x-nya diganti dengan min 2 plus delta x. Jadi di sini min 2 plus delta x kuadrat min. Nah, gimana kalau x-nya min 2? Ini tinggal ganti x-nya dengan min 2 ini. Berarti kan min 2 dikuadratkan, ya kan? Dalam kurung min 2 dikuadratkan. Oke. Nah, setelah itu, nah ini kan kita jabarkan ya. Masih ingat? Kalau ada penjumlahan gini dikuadratkan, jadi kayak a plus b kuadrat itu kan sama dengan a kuadrat plus 2ab plus b kuadrat. Ya kan, masih ingat di kuliah sebelumnya? Silahkan nanti kalian cek buku catatannya. Nah, jadi di sini tinggal min 2 kuadrat dikuadratkan, hasilnya 4. Kemudian 2 kali min 2 kali delta x. 2 kali min 2 min 4. Min 4 kali delta x min 4 delta x. Kemudian delta x-nya dikuadratkan. Makanya di sini delta x kuadrat. Kemudian di sini ada min 2 dikuadratkan, hasilnya 4. Ya. Kemudian min 4. Ya. Tapi 4-nya negatif di sini karena ada tanda negatif. Nah, jadi seperti ini. Ya kan? Per delta x. Nah, kemudian di sini ada 4, di akhirnya ada minus 4, berarti akan hilang. Ya kan? Dicoret, kemudian di sini kita punya min 4 delta x plus delta x kuadrat per delta x, ya. Kemudian kita sederhanakan. Sederhanakannya gimana? Di sini kan suku atas ini, kedua sukunya mengandung delta x, ya. Kita faktorkan. Masih ingat pemfaktoran? Jadi karena ada suku yang sama yaitu delta x minimalnya, berarti delta x-nya kita pisahkan di luar, terus kita kasih kurung, kemudian delta x kali berapa supaya jadi min 4 kali delta x? Ya kali min 4. Ya kan, kalau dikaliin kan jadi min 4 delta x. Terus supaya jadi delta x kuadrat berarti di sini dikali delta x. Ya kan, delta x kali delta x jadi delta x kuadrat. Di sini plus, ya, sesuaikan.
Nah, kalau delta x sudah difaktorkan, sudah perkalian di sini ya, delta x dikali dalam kurung ini, maka kita bisa coret-coret. Atau kalau dibagi ini kan 1 hasilnya. Nah, berarti yang tersisa itu tinggal min 4 plus delta x. Gitu. Nah, min 4 plus delta x ini adalah gradien garis potong atau msec. Nah, sekarang yang mau kita carikan gradien garis singgung. Gradien garis singgung itu notasinya M, dan itu adalah limit dari msec ini. Dari gradien garis potong ketika delta x-nya mendekati 0. msec-nya tadi kita dapetin min 4 plus delta x. Kemudian kita bisa pakai cara langsung ya kan. Delta x-nya mendekati 0. Berarti delta x yang ini kita ganti dengan 0. Dengan disubstitusi dengan 0, maka hasilnya hanya tinggal min 4. Gitu. Nah, sehingga grafik F itu mempunyai gradien min 4 pada titik min 2,4. Jadi gradien garis singgung yang ini itu adalah min 4. Oke. Nah, ini ada checkpoint, tapi nanti akan saya minta di akhir untuk mengerjakannya. Jadi cari gradien garis singgung pada grafik fx sama dengan x kuadrat masih ini, tapi titiknya 2,4. Berarti yang ada di sini 2,4. Itu berapa sih gradiennya? Oke, gitu ya. Oke. Kita lanjutkan. Nah, finding a formula for the slope of a graph. Ya, mencari rumus dari gradien. Oke, ini mencari rumus ya. Find the formula, cari rumus ya, gradien garis singgung untuk grafik fx sama dengan x kuadrat plus 1. Grafiknya seperti yang ada di gambar ini. What are the slopes at the points min 1,2 dan 2,5 ya. Nah, caranya sama dengan yang tadi. Kita cari dulu gradien garis potong. Kemudian kita tulis dulu deh rumusnya. Fx plus delta x min fx per delta x. Nah, kemudian karena kita mau mencari rumus, jadi kita nggak usah masukin dulu titiknya. Ini kan x-nya min 1 ya. Ini 2. Jangan dulu dimasukin ke x yang ini. Karena kita akan cari rumus umumnya dulu. Tujuannya apa? Supaya kita lebih bebas nanti ketika mencari gradien garis singgung di beberapa titik gitu. Nah, makanya di sini kita tetap biarkan sebagai x ya. Kemudian kan kalau fx sama dengan x kuadrat plus 1. Gimana kalau ini x-nya jadi x plus delta x? Ya udah, berarti tinggal disubstitusi ya. Diganti posisi x-nya dengan x plus delta x. Makanya di sini x plus delta x kuadrat. Karena kan asalnya x kuadrat. X-nya x plus delta x. Jadi di sini x plus delta x kuadrat plus 1. Ya. Kalau plus 1 kan nggak ada x-nya. Jadi tetap plus 1. Kemudian min fx. Fx-nya itu kan ini x kuadrat plus 1. Makanya di sini min. Hati-hati, ini harus dikasih kurung ya kan? Karena yang negatif itu semuanya. Satu rangkaian ini semuanya. Jadi kalau tanpa kurung jadi salah. Karena yang negatif hanya x kuadratnya aja. Padahal negatif ini untuk semuanya. Makanya dikasih kurung. Per delta x. Nah, kemudian yang ini kita jabarkan. Ini kan x plus delta x kuadrat. Ya, kamu bayangkan aja a plus b kuadrat. Ya kan? Jadi tinggal x-nya dikuadratkan. X kuadrat. Kemudian 2 kali x kali delta x. Jadi 2x delta x. Kemudian delta x dikuadratkan. Jadi delta x kuadrat. Kemudian ini plus 1. Nah, kalau mau dibuka kurung, berarti kita kalikan min kali x kuadrat min x kuadrat min kali plus 1 min 1 gitu per delta x. Di sini ada suku yang sama, ada x kuadrat, di sini ada min x kuadrat, di sini ada 1, di sini ada min 1 jadi 0, saling menghilangkan. Yang tersisa hanya 2x delta x plus delta x kuadrat.
Nah, dengan cara yang sama tadi kita faktorkan, di sini ada mengandung delta X, di sini juga ada mengandung unsur delta X. Kita keluarkan delta X-nya, kali berapa supaya jadi 2X delta X, berarti kali 2X, kali berapa supaya jadi delta X kuadrat, sini kali delta X ya, delta X kali delta X kuadrat, sini plus. Kalau sudah dikeluarkan, maka kita bisa coret-coret ya, karena ini pembagian. Yang artinya tersisa hanya 2X plus delta X. Dengan cara yang sama seperti tadi, kita bisa mencari gradien garis singgungnya. Gradien garis singgungnya itu adalah limit dari gradien garis potong ketika delta X-nya mendekati 0. Nah, M-sec-nya tadi kita dapat 2X plus delta X. Kemudian kalau delta X-nya mendekati 0, maka yang tersisa hanya tinggal 2X karena ininya akan mendekati 0. Kan? Jadi M-nya atau rumus dari gradien garis singgungnya adalah 2X. Nah, kalau kita lihat rumusnya ini masih mengandung X ya kan? Karena memang tujuannya adalah supaya ketika kita mencari gradien garis singgung di beberapa titik, kita tinggal masukkan ke rumus gradien ini. Jadi tadi contohnya, misalnya kita mau mencari berapa gradien di titik min 1,2, berarti X-nya itu kan min 1. Nah, kita tinggal substitusi ke sini. 2 kali min 1. Nah, makanya di sini 2 kali min 1 sama dengan min 2. Jadi M-nya itu sama dengan min 2. Itu di titik min 1,2 gitu ya. Gimana kalau titiknya 2,5? Ya udah tinggal masukin X-nya ke rumus ini. X-nya kan 2 nih. Berarti jadi M sama dengan 2 kali 2 sama dengan 4. Nah, jadi ini agak berbeda dengan yang tadi ya. Jadi kita mencari rumus. Tujuannya apa? Ya udah, kita tinggal bebas ya kan, mau mencari gradien di titik mana lagi, kita tinggal masukin ke rumus ini. Bener nggak? Nggak usah diulangi cara-cara dari awal kayak gini, dari M-sec dan seterusnya. Jadi kalau udah kita dapetin rumusnya, langsung kita masukin X-nya itu berapa gitu. Nah, ini gradien garis potong ini, gradien garis singgung ini, yang 2X ini sebenarnya tiada lain adalah turunan. Sebenarnya nanti sih dibahasnya, tapi nggak apa-apa, saya kasih clue. Dan jadi gradien garis singgung ini sebenarnya adalah turunan dari fungsi aslinya. Masih ingat pernah belajar turunan di SMA? Kalau kita punya fx sama dengan x kuadrat plus 1, ini kalau diturunkan kan jadi 2x. Benar nggak? Ini kalau diturunkan jadi 2x. 2x itu tiada lain adalah gradien garis singgung. Gitu. Nah ini cara panjangnya pakai konsep limit, ya kan? Sebenarnya ada rumusnya, ya kan, untuk mencari turunan itu, turunan dari gradien garis singgung. Jadi maksudnya kenapa dibahas gradien garis singgung? Ini sebenarnya konsep dasar dari asal mulanya adanya turunan, gitu ya. Atau tiada lain ini adalah turunan. Gradien garis singgung itu atau turunan itu menggambarkan rumus untuk mencari gradien garis singgung. Oke, nah ini ada rumusnya. Ada latihan. Nanti silahkan kalian cobain, tapi nanti di akhir ya. Cari rumus untuk gradien grafik ini. Fx sama dengan 4x kuadrat plus 1. Ini turunannya berapa? Ada yang tahu turunan dari 4x kuadrat plus 1? Pernah belajar turunan nggak di sekolah? 8x ya, benar, 8x. Jadi nanti kalau kalian mau cobain hasilnya 8x nggak? Kalau 8x berarti benar. Gitu. Tapi nanti ya. Ya, walaupun jawabannya tahu 8x, tapi saya akan minta kalian pakai cara seperti ini ya. Sebagai latihan.
Oke, nah setelah kita bahas gradien garis singgung, di sini baru masuk ke turunan dari fungsi, ya kan? Coba lihat di kotak yang warna kuning ini. Turunan itu biasanya kita notasikan dengan f aksen x. Itu sama dengan limit dari ini. Masih ingat? Rumus ini kan familiar, ya kan? Tiada lain adalah M tadi, gradien garis singgung. Jadi sebenarnya turunan dari sebuah fungsi itu tiada lain adalah rumus dari gradien garis singgung. Oke. Finding a derivative. Nah, kita akan mencari turunan. Berapa turunan dari fx sama dengan 3x kuadrat min 2x? Nah, sebenarnya kalau kalian pernah belajar di SMA, ini kan bisa langsung kalian dapetin. Berapa turunannya? 6x min 2, ya kan? Ada caranya, ya kan? Ada cara cepatnya. Nah, ini cara panjangnya. Cara apa? Manualnya ya. Ini konsep dasarnya gitu. Pakai limit gitu. Jadi kita tulis dulu turunan itu adalah limit dari ini. Ini caranya sama dengan yang tadi ya kan. Yang gradien garis singgung itu. Jadi di sini kita punya f x plus delta x. Kalau fx-nya ini berarti posisi x tinggal diganti dengan x plus delta x ya kan. Makanya di sini 3 kali asalnya kan 3x kuadrat ini kan. Nah, x-nya diganti dengan x plus delta x ya, sesuai dengan ini. Kemudian min 2x, asalnya ini 2x ini. Karena x-nya diganti dengan ini, x plus delta x. Kemudian minus fx. Fx itu berarti ya keseluruhan ini, fx. Makanya ditulis lagi, tapi jangan lupa dikasih kurung. Kemudian ini kuadratnya kita selesaikan. Ini kan kalau kita jabarkan x kuadrat plus 2x delta x plus delta x kuadrat. Terus semuanya dikali 3. Makanya di sini 3x kuadrat plus 6x delta x plus 3 delta x kuadrat. Kemudian ini kalau kurungnya mau dibuka, tinggal kalikan min 2 kali x, min 2x, min 2 kali delta x, min 2 delta x. Ini kalau kurungnya dibuka, dikali negatif. Negatif kali plus 3x kuadrat min 3x kuadrat. Negatif kali negatif 2x jadi plus 2x. Kalau kita lihat di sini ada suku yang sama, 3x kuadrat, di sini ada min 3x kuadrat, di sini ada min 2x, ada 2x. Jadi yang tersisa hanya 6x delta x dan seterusnya. Kemudian kita faktorkan. Kita lihat di sini semuanya mengandung delta x, maka delta x-nya kita keluarkan. Kali berapa supaya jadi 6x delta x kali 6x, supaya jadi ini kali plus 3 delta x. Kemudian supaya jadi ini minus 2 kali minus 2. Terus kasih kurung. Kemudian kita bisa coret. Kemudian setelah dicoret. Nah ini kan kita hitung limit dari ini 6x plus 3 delta x min 2. Ketika delta x-nya mendekati 0. Kalau delta x-nya mendekati 0, maka suku yang tengah ini akan mendekati 0. Jadi yang tersisa hanya 6x min 2. Dan ini adalah turunan dari fungsi tersebut. Ini nanti adalah. Nah, jadi kita bisa tulis f aksen x-nya sama dengan 6x min 2. Nah, ini ada checkpoint. Nanti kalian bisa cobain. Ini jawabannya harus 2x min 5. Ya, 2x min 5. Dengan cara seperti ini. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Boleh kalau ada yang mau bertanya. Sebelum saya lanjutkan. Oke. Kalau tidak ada, saya akan lanjutkan. Nah ini, some rules of differentiation. Beberapa aturan dari turunan. Ini yang cara cepat itu yang mungkin kalian pernah pelajari waktu di sekolah ya. Ada aturan konstanta ya.
the derivative of a constant function is 0. Jadi kalau kita punya fungsi konstanta, misalnya gini, fx sama dengan c. Berapa sih turunannya? Di mana c itu adalah konstanta. Konstanta itu ya sebuah nilai angka aja. Jadi misalnya fx sama dengan 5. Berapa turunannya? Kalau fx sama dengan 5, maka turunannya 0. Nah, di sini diperkenalkan notasi baru tentang turunan. Kalau tadi kan biasanya f aksen, ya kan? Nah, dx, ini d per dx, terus dalam kurung fungsinya, c misalnya. Ini juga artinya turunan dari sebuah fungsi fx sama dengan c. Dan turunannya adalah 0. Gitu. Nah, ini buktinya. Bukti kalau menggunakan konsep limit, ya. Jadi sifat-sifat ini sudah dibuktikan secara matematis, ya, dengan menggunakan ya konsep limit tadi. Nah, ini contohnya. Berapa turunan dari 7? 0. Jadi kalau ada fungsi fx sama dengan 7, turunannya 0. Kemudian kalau fx-nya sama dengan 0, turunannya berapa? Ya 0, karena 0 ini kan konstanta juga ya, sebuah nilai. Nggak ada variabel x-nya. Kemudian kalau y-nya sama dengan 2, nah ini diperkenalkan cara nulis turunan dengan bentuk yang lain. Kalau y-nya 2, maka dy per dx sama dengan 0. dy itu maksudnya ini, y-nya, ya, si fungsinya, dy per dx. Karena tidak mengandung x, maka turunannya 0. Jadi ini notasi turunan juga ya, dy per dx. Tapi ininya tergantung pada variabelnya. Kalau sininya y, berarti ininya y. Kalau variabel bebasnya x, berarti di sininya x. Terus fungsi itu kan nggak mesti f ya, bisa juga g kayak gini. Dan ini yang kan nggak mesti x ya, bisa juga t. Jadi gt sama dengan min 3 per 2, maka turunannya sama dengan 0. Karena ini konstanta ya. Berapa turunan dari ini? Apakah ini konstanta? Konstanta berarti 0 ya kan? Bisa pakai notasi f aksen x. Kalau ini y sama dengan pi. Apakah pi itu konstanta? Iya, konstanta ya kan? Kira-kira 3,14. 0 berarti. Misalnya pakai dy per dx sama dengan 0. Terus gw sama dengan akar 5. Ini 0 juga ya kan? Misalnya g aksen w. Gitu. Apa notasinya? Kemudian st sama dengan, itu juga konstanta ya, 0 juga. Nah, jadi ini contoh. Ini gampang ini mah ya. Oke, kemudian kita lihat sifat yang lain. Oh, power rules. Emang udah ada ya? Oh, ini. Jadi kalau kita punya fungsi x pangkat n, maka turunannya itu adalah n-nya jadi ke depan x ya. Si n pangkatnya ke depan x, jadi nx pangkatnya dikurang 1 ya. Jadi nx pangkat n min 1. Nah, ini yang cara di SMA ya. Ini buktinya. Bukti secara matematisnya. Nah, kemudian di sini coba lihat apply, ini contoh 2 ya. Jadi kalau kita punya fx dengan x pangkat 3, maka turunannya berapa? 3x kuadrat. Masih ingat tadi pangkatnya itu ke depan x, kemudian pangkatnya jadi dikurang 1 ya. Jadi ini 3x kuadrat. Kalau y sama dengan 1/x kuadrat gimana? Nah, ini kita ubah dulu menjadi bukan pecahan. Jika kalau ada pangkat di bawah, ini bisa ke atas. Maksudnya bisa ke atas tuh bisa bukan menjadi penyebut kalau ini pangkatnya berubah tanda ya. Jadi kalau asalnya positif, jadi yang asalnya 1/x kuadrat, ini jadi x pangkat min 2 gitu. Jadi nggak 1/, lagi. Nah, kalau x pangkat min 2 berarti kan kita bisa pakai aturan pangkat yang tadi, di mana n-nya itu adalah min 2. Jadi min 2-nya ke depan x, jadi min 2x, terus min 2-nya dikurang 1. Min 2 dikurang 1 itu min 3.
Nah, min 2 X pangkat min 3 itu bisa kita tulis min 2 per X pangkat 3. Masih ingat tadi prinsipnya? Suatu variabel ini yang berpangkat ini, kalau ingin apa ya, bisa kita ubah bentuknya menjadi pangkat yang berubah tanda. Jadi gini, kenapa sih disederhanakan seperti ini? Karena bentuk yang paling sederhana itu adalah bentuk pangkatnya positif gitu ya. Jadi kalau ini X pangkat min 3 kan pangkatnya negatif. Makanya kita ubah jadi pangkatnya supaya positif. Nah, supaya positif berarti dia akan jadi penyebut ke bawah kayak cara tadi ya. Jadi kalau ini kan berlaku sebaliknya nih, dari kiri ke kanan, dari kanan ke kiri ya. Jadi kalau X pangkat min 2 itu sama dengan 1 per X kuadrat. Jadi berubah tanda ya. Yang asalnya di atas itu maksudnya pembilang, menjadi penyebut, itu akan menjadi berubah tanda pangkat. Ini juga sama. Ini kenapa diubah dulu jadi yang pangkat negatif? Supaya kita bisa menerapkan aturan pangkat yang tadi. Kemudian kita punya GT sama dengan T, turunannya 1 ya. Karena ini kan pangkat 1. Satunya ke depan, 1T. 1T kan nggak usah ditulis. Terus pangkatnya 1 dikurangi 1, 0. Di T pangkat 0. T pangkat 0 itu kan tiada lain adalah 1. Berapapun yang kalau dipangkatin 0 hasilnya 1. Kemudian R sama dengan X pangkat 4. Kita turunkan dr per dx. Ini diperkenalkan beberapa notasi turunan ya. Jangan bingung pakai yang mana. Intinya ini bisa dipakai yang mana aja. Jadi ada beberapa cara. Ada 3 cara ya. Ada yang pakai aksen. Ada dx. 2 cara kalau yang di sini. Ada juga yang kayak tadi ddx dalam kurung nama fungsi gitu. X pangkat 4 jadi 4x pangkat 3. Nah itu. Oke, nah finding the slope of a graph. Nah, cari gradien dari grafik ya. Fx nya x kuadrat. Kemudian kita akan mencari gradien di titik x nya ini banyak ya titiknya. Ya udah kita turunkan dulu. X kuadrat itu turunannya kan 2x. Ya udah tinggal kita masukin. Kalau x-nya min 2 berapa gradiennya? Kalau x-nya min 1 berapa dan seterusnya sampai ketika x-nya 2. Nah, ini udah dimasukin. Kalau x-nya min 2, m-nya sama dengan min 4. Kalau x-nya min 1, min 2 dan seterusnya. Gitu ya. Jadi untuk mencari turun apa? Kalau tadi kan pakai limit ya, sekarang kita pakai konsep aturan pangkat tadi. Kemudian ada juga the constant multiple rule. Nah, ini ada aturan pengali konstanta. Intinya seperti ini. Jadi kalau ada C kali Fx, di mana C-nya ini konstanta, maka si C-nya bisa dikeluarkan dulu, terus F-nya baru diturunkan. C kali F aksen X ya. Contohnya gimana? Nah, ini contohnya ya. 2x pangkat setengah. Nah, ini kan ada 2 ini sebagai konstanta nih. Kalau tadi kan aturan pangkat itu kan nggak ada konstantanya, ya kan? Hanya x pangkat sekian, gitu kan? Nah, kalau ada konstantanya, si 2 ini, maka 2-nya kita keluarkan dulu, kita keluarin dulu, baru yang di dalamnya ini, yang ini maksudnya, itu diturunkan. Gitu. Nanti baru 2-nya dikali hasil turunannya. Nah, misalnya ini kita tulis dy per dx sama dengan ddx dalam kurung 2x pangkat setengah, ya kan? Ini yang mau kita turunkan. Nah, 2-nya kita bisa keluarin dari notasi turunan maksudnya. Baru yang kita turunkan itu hanya x pangkat setengah. Nah, x pangkat setengah itu masih ingat tadi pakai aturan pangkat, n-nya ini berarti setengah di sini ya. Berarti setengahnya akan ke depan X. Jadi setengah X. Kemudian
pangkatnya akan dikurangi 1. Setengah kalau dikurangi 1 itu min setengah. Ya nggak? Setengah, misalnya 0,5 sebut saja, kalau dikurangi 1 itu kan minus 0,5 atau minus setengah. Makanya di sini X pangkat min setengah. Oke, nah duanya ini kita kalikan dengan hasil turunannya, ini kan akan dicoret. 2 ini dari mana? 2 yang tadi dikeluarin ini loh, pengalinya itu. Jadi coret-coret ya, 2 kali setengah kan 1. Kemudian kita hanya punya X pangkat min setengah. X pangkat min setengah itu kan sama dengan, kalau pangkatnya mau positif berarti dia jadi 1 per X pangkat setengah. Ya, ini saya nggak bawa pen tablet ya, jadi nggak bisa sambil ngegambar. Jadi ini jadi 1 per X pangkat setengah. Positif sekarang pangkatnya kalau jadi penyebut, ya kan. Kemudian X pangkat setengah itu tiada lain adalah akar X ya. Jadi akar X itu tiada lain adalah X pangkat setengah. Oke, seperti itu contohnya. Kemudian di sini ada ft sama dengan 4t kuadrat per 5. Ini juga sama, berarti konstantanya di sini 4 per 5, ya kan. 4 per 5-nya kita bisa biarkan aja dulu, dikeluarin. Coba lihat cara pengerjaannya. Ini mau kita turunkan. 4 per 5-nya ini konstanta kita keluarin aja dari turunan. Jadi yang kita turunkan hanya t kuadrat. T kuadrat kan kalau diturunkan 2t. Nah baru si konstantanya tadi 4 per 5 dikali turunan dari t kuadrat tadi 2t, ya kan. Berarti ini 4 kali 2t jadi 8t per 5 ya, atau 8 per 5t. Nah ini adalah hasilnya. Oke, ini ada latihan, nanti silahkan kalian coba. Nah ini contoh lain. Kita punya Y sama dengan min 3X per 2. Ini kan ada konstanta. Konstantanya min 3 per 2. Ya kan? Min 3 per 2-nya kita bisa simpan dulu. Yang penting kita turunin X-nya aja. X kan diturunin 1. Kalau 1 berarti ya tinggal 1 kali min 3 per 2. Saja min 3 per 2. Ini juga sama 3px. 3pi ini jadi konstanta. Jadi kita turunkan aja X-nya. Yaitu 1. Baru nanti dikalikan dengan 3pi. Ya udah jadi 3pi. Ini juga sama, Y sama dengan min X per 2. Ini kan ada konstanta. Konstantanya min 1 per 2. Kita turunkan aja X-nya. Jadi 1. 1 kali min 1 per 2 jadi min 1 per 2. Nah, ini ada latihan. Jadi kalian bisa coba. Oke. Mungkin satu contoh lagi sebelum nanti kalian coba sendiri. Ini ada contoh 6 ya, dengan using parenthesis when differentiating, menggunakan tanda kurung ketika menurunkan ya. Cari turunan dari 4 fungsi ini ya, Y sama dengan dan seterusnya. Oke, ini kan beda-beda nih, ada yang pakai kurung, ada yang enggak. Maka hasilnya juga nanti akan berbeda. Coba kita lihat yang A. Y sama dengan 5 per 2X pangkat 3. Nah, karena tidak ada aturan penurunan kalau X-nya ada di sebagai penyebut, maka kita ubah dulu supaya dia tidak sebagai penyebut. Nah, jadi intinya yang asalnya penyebut jadi pembilang. Supaya dia ke atas tidak jadi penyebut, maka pangkatnya akan berubah tanda. Jadi yang asalnya X pangkat 3 jadi X pangkat min 3. Yang 5 per 2-nya ini konstanta. Kita biarkan dulu, kita turunin aja yang X pangkat min 3-nya. Kalau diturunin kan min 3-nya ke depan X jadi min 3X, pangkatnya dikurangi 1. Min 3 dikurangi 1 itu min 4. Jadi hasilnya min 3 X pangkat min 4. Terus baru dikali
5/2. Kenapa jadi seperti ini? Ya ini kan min 3 kali 5/2 itu kan min 15/2. Kenapa X-nya jadi di bawah? Karena kita ingin supaya pangkat dari X ini positif. Ini kan masih di atas posisinya, bukan penyebut. Nah, supaya pangkatnya positif, maka dia bisa berubah tanda jadi positif, tapi dia sebagai penyebut. Jadi ke bawah mengikut dengan 2. Oke, coba kita lihat yang B. Kita punya Y sama dengan 5/2X dipangkatkan 3, ya kan? Gimana supaya jadi seperti ini? Nah, ini kan yang dipangkatkan 3 ini kan semuanya, ya. Tidak hanya X, tapi juga 2-nya. Berarti 2 pangkat 3 itu kan 8. X pangkat 3. X pangkat 3. Jadi 8X pangkat 3, ya kan? Jadi ini 5/8X pangkat 3. Nah, X pangkat 3-nya kan nggak bisa diselesaikan, ya. Sama kayak tadi, ya. Kalau dia sebagai penyebut, maka kita pindahkan ke atas. Jadi negatif. Nih, X pangkat min 3. 5/8-nya sebagai konstanta. Kita turunin X pangkat min 3-nya sama kayak tadi. Min 3X pangkat min 4. Terus kita kaliin ini. 5/8 kali min 3 jadi min 15/8. X pangkat min 4 ini jadi penyebut. Supaya pangkatnya jadi positif. Jadi X pangkat 4. Kemudian yang C. Kita punya Y sama dengan 7/3X pangkat min 2. Kemudian, nah tadi ya, karena jadi ini alasan kita ubah tanda itu karena di sini tidak ada aturan turunan kalau dia sebagai penyebut, ya. Jadi yang asalnya negatif ini akan berubah jadi positif kalau ke atas. Nah gini. Jadi bukan penyebut lagi, X kuadrat. Udah, kita fokus turunin X kuadrat jadi 2X, terus konstantanya ini kaliin turunannya. 7/3 kali 2X itu 14X/3. X-nya nggak usah dikebawahin lagi karena pangkatnya sudah positif, ya. Berbeda dengan seperti A dan B tadi. Oke, kemudian coba lihat yang D. Y sama dengan 7/3X dipangkatin min 2. Nah, karena tidak ada aturan pangkat penyebut, maka ini kita ubah ke atas, ya, pindahin ke atas dan tandanya berubah jadi 3X kuadrat. 3X kuadrat itu yang dikuadratkan kan tidak hanya X tapi juga 3. Jadi 3 kuadrat itu 9, terus X kuadrat di 9X kuadrat, dan posisinya ada di atas, ya. Kenapa jadi 63? Karena kan 7 kali 9 kan 63. Jadi 63X kuadrat. Karena 63 ini konstanta, kita fokus turunin X kuadrat jadi 2X. Terus kita kaliin 63. 63 kali 2 itu 126X. Nah, jadi seperti itu bagaimana proses mencari turunan. Dan ini ada latihan, nanti kalian akan mencobanya. Baik. Tak terasa sudah 1 jam. Hampir 1 jam saya ngobrol. Ada yang mau ditanyakan sebelum latihan? Oke, kalau tidak ada,